kemudian kita langsung saja kepada surah Al-Fajr ya, surah Al-Fajr ya. Mari kita sama-sama mencoba mencermati. Nah ya, mentadaburi artinya gampangnya mencermati sebenarnya. Ayat pertama, wal fajri. Wal fajri. Maka untuk waw di sini ya, ini kita sementara kita tetapkan ini adalah waw yang bermakna apa? Perihal ya. Jadi bukan waw sumpah ya. Karena ini bukan sumpah yang sepatutnya ya. Jadi ada di dalam Al-Qur'an sumpah wallahi, tallahi, itu sumpah. Tapi kalau ini wal fajri bukan sumpah. Jadi sumpah yang benar yang sepatutnya adalah harus sumpah dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, demi Allah. Nah itu baru namanya sumpah yang benar. Jadi ini tampaknya bukan sumpah ya. Jadi sama dengan meletakkan sesuatu sebagai persoalan ya, yang akan dibicarakan, yang akan dibahas di dalam surat ini, wal fajri. Nah baik, tentang fajri itu sama dengan fajar ya. Secara arti kata ini menjadi bahasa Indonesia artinya fajar. Bisa artinya fajar itu adalah bisa berarti pagi ya. Jadi waktu di mana matahari menjelang terbit, menjelang matahari terbit ya. Atau sama dengan cahaya di tempat matahari menjelang terbit ya, itu namanya fajar. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tidak perlu ditafsirkan karena semua manusia sudah paham lah fajar, perihal fajar sudah tahu ya. Semua manusia paham apa itu fajar ya. Nah kemudian saya menyampaikan atau mengajukan di sini maknanya dari fajar itu ada dua sebenarnya ya, atau bisa dikategorikan dua makna. Yang pertama makna yang sebenarnya yaitu makna hakiki ya. Ada makna yang tidak sebenarnya yaitu disebut dengan makna majasi. Jadi ada fajar dalam arti yang hakiki yang sebenarnya yaitu itu tadi ya, ketika saat menjelang terbitnya matahari. Sedangkan makna majasi kira-kira apa ya? Nah ini juga tampaknya manusia atau umumnya manusia itu tidak perlu juru tafsir untuk memahami makna majasi ini juga ya. Kan ada contoh ya, pernah saya contohkan kalau nggak salah ya. Seperti dulu Bung Karno disebut sebagai putra sang fajar. Nah, apa fajar maksudnya? Fajar pagi ya. Jadi putra sang fajar berarti itu menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang pengaruh besar ya untuk sebuah awal perubahan ya, perubahan sejarah bangsa Indonesia. Nah itulah ya, jadi fajar itu dikenal dalam dunia kebahasaan umumnya itu adalah bisa bermakna hakiki dan juga bisa bermakna majasi. Nah sekarang fajar yang dimaksud di sini makna yang mana di dalam Al-Quran ini? Nah maka apabila ini maknanya makna yang hakiki, arahnya kemana? Buat apa Al-Quran membicarakan tentang fajar ya? Apabila ini mengandung makna majasi, nah maka arahnya juga kemana? Nah baik, berdasarkan kepada kajian kita tentang muhkam dan mutasabih ya, muhkam dan mutasabih, bahwa sebenarnya setiap ayat Al-Quran itu punya sifat paralel ya, serupa, searah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, mempunyai arah yang sama.
Itu namanya paralel, ya. Mirip-mirip gitu. Jadi mirip-mirip dari segi isi dan keterangannya, membicarakan hal yang sama sebenarnya. Nah, ini sebagai cara Al-Quran menafsirkan, ya, cara Al-Quran dari Allah bagaimana memberikan penafsiran terhadap Al-Quran. Maka sebenarnya ayat ini, ya, adalah satu perulangan atau mengingatkan kembali kepada pembaca Al-Quran, ya, kepada ayat-ayat yang pernah dibicarakan yang kira-kira sama maksudnya. Nah, sekarang kira-kira ayat mana yang kita mengingatkan kepada surat atau ayat mana tentang fajar? Ada lagi nggak kata apa? Ya, ingat, berarti pembaca Al-Quran akan ingat kepada salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya. Nah, kalau di situ di dalam surat Al-Qadar, ya, ayat ke-5, ya. Surat Qadar itu ditaruhnya di akhir. Salamun hiya hatta matla'il fajri, sudah aja. Tetapi dalam surat Fajar ini Al-Fajarnya ditaruh di awal. Ya. Jadi pada surat Al-Qadar ditaruh di ayat terakhir, tidak ada kelanjutan lagi, titik sampai di situ, maka di surat ini ditaruh di awal. Jadi ini bisa mengingatkan pembaca kepada surat yang pernah hal yang serupa yang ada di dalam surat pendek, yang bunyinya itu awalnya inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfis sahrin tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. Kalau kita perhatikan konteksnya, ini konteks penurunan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, kita ambil konteksnya. Ini konteks penurunan Al-Quran. Nah, ujug-ujug nanti pada akhirnya itu di akhir ayat salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun itu umumnya bisa bermakna selamat, ya. Salamun, selamat, gitu ya. Ucapan selamat atau kata selamat. Hiyanya ke malam itu, hatta sampai, hatta artinya sampai, ya. Selamat malam itu sampai matla'i, waktu terbitnya fajar. Bukan hanya fajar, karena ada alif lam bisa berarti sang fajar, ya. Selamat sampai terbitnya sang fajar. Nah, berarti turunnya Al-Quran ini akan berujung memberikan selamat menyambut terbitnya sang fajar. Jadi hatta itu artinya sampai, dalam arti menyongsong atau menyambut apa? Matla'il fajri. Dengan turunnya Al-Quran, maka ini sama dengan dalam rangka menyambut terbitnya sang fajar. Nah, di sini berarti fajar apa? Ya. Apa fajar dalam arti sebenarnya, atau ini majasi berhubungan dengan turunnya Al-Quran? Begitu. Nah, penting sekali bahwa Al-Quran ini adalah waliyatazakkara ulul albab, untuk dipahami, dipelajari oleh yang berakal. Jadi harus pakai akal dikit, nggak usah banyak, dikit aja, ya. Pakai nalar yang biasa-biasa saja sebenarnya, tidak perlu rumit, ya. Nah, coba kalau diartikan tadi salamun hiya hatta matla'il fajri, apabila diartikan keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar, berarti sesudah terbit fajar enggak selamat. Itu kalau tidak dipahami majasi, gitu. Apa urusannya, ya, sampai malam keselamatan hanya sampai terbit fajar. Nah, berarti di sini adalah maksudnya selamat menyambut
terbitnya sang fajar. Nah, surat Al-Qadar ini tetap ya kita menggunakan bantuan petunjuk Al-Qur'an karena ini pasti mutasyabih. Apa mutasyabih? Ada paralelisasi dengan ayat-ayat yang lain seluruh Al-Qur'an ya. Coba kita cek misalkan hubungkan ini dengan surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Ini konteksnya tentang kitab. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab yang kami turunkan kepadamu litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Untuk membebaskan manusia dari gelap menuju cahaya terang. Nah itu. Ini juga sama, gelap dan cahaya terang. Apakah ini makna hakiki atau makna majasi? Ya. Coba kalau orang berakal, ya. Ini orang berakal kira-kira memahaminya pasti majasi. Kalau enggak pakai akal ya hakiki. Quran mengeluarkan manusia dari gelap ke terang. Pinjam Quran dong, di rumah nggak ada lampu, itu kan nggak pakai. Iya nggak? Kalau itu dianggap bahasa hakiki, bukan. Gelap dan terang itu pasti bukan hakiki dong. Bukan urusan nggak ada lampu, ya. Tapi ini makna majasi. Nah itu. Jadi kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu untuk apa? Litukhrijan nas, untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Nah, berarti ini bicara apa? Gelap dan terang itu persoalan apa? Menerangi apa maksudnya? Alam pikiran. Ya. Jadi tidak perlu pakai nalar yang rumit, benar nggak? Nalar sederhana saja kan? Quran ini menerangi, orang ngerti lah. Akan menerangi, maksudnya menerangi pemikiran. Itu. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Jadi berbicara menerangi manusia, membebaskan manusia dari alam pikirannya yang asalnya gelap gulita, tidak tahu tentang hakikat hidup ini, ya, maka menjadi tahu, ya, bisa melihat, ya, ada apa di balik realitas ini, apa tujuan ini. Nah itu diberi penerangan. Kemudian biizni rabbihim ila syiratil azizil hamid, atas izin Tuhannya, ila sirat, mengarahkan kepada jalan hidup sirat dari Allah Al-Azizil Hamid, yang berkuasa dan yang agung. Jadi jalan dari Tuhan yang maha kuasa. Nah coba perhatikan di sini. Jadi Al-Quran ini sebagai kitab ini ada dua. Ini di sini dipecah jadi dua. Yang pertama litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ini sasarannya adalah membuka, menerangi alam pikiran. Kemudian ila siratil azizil hamid, sirat jalan, ini sasarannya kemana? Kepada perbuatan, aturan-aturan tingkah laku, ya, untuk mana jalan hidup yang benar. Nah, jadi itulah yang saya berkali-kali, Al-Quran pedoman dua sasaran, alam pikiran dan laku perbuatan, ya. Jadi ini menegaskan kembali kepada tadi, ini adalah mutasabih dari surat Al-Qadar, ya, ayat 1 sampai 5. Itu juga. Jadi Al-Fajar itu sama dengan litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Jadi ketika kegelapan alam pikiran mau ditinggalkan, ya, dengan adanya turunnya kitab, mau mencerahkan, membuka alam pikiran manusia menjadi terang benderang.
Nah, itulah wal fajr. Mungkin ada pendapat bukan itu, ya silahkan. Kalau bukan itu yang mana, monggo gitu, ya. Jadi ini karena kita berpatokan kepada Al-Quran, ini mutasabih sebenarnya. Jadi surat ini hanya mengingatkan lagi, ya, apa yang pernah dibicarakan pada ayat-ayat yang lain. Ingat nggak di dalam penegasan cara kerja masania, cara kerja mutasabih itu manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha itu. Jadi wal fajr ini sama dengan na'ti, kami datangkan lagi ayat yang sebelumnya nansah, ayat yang kami catat atau yang kami bikin lupa, tidak dicatat atau tidak ditulis di dalam satu surat, maka ini juga semua itu akan diulang-ulang lagi. Begitu cara kerjanya. Nah, jadi sementara itu untuk ayat ke-1 wal fajri sama dengan mengingatkan pembaca Al-Qur'an tentang Al-Qur'an atau sama dengan dakwah seumumnya, ini adalah ibarat fajar yang akan membuka, ya, pemikiran manusia dan akan membuka kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang baru, ya, dari ajaran Allah, dari ajaran Sang Pencipta. Yang kedua, kita lihat sekarang ayat kedua. Walayalin asrin, layalin asrin. Arti daripada layalin asrin, layalin itu artinya malam-malam, jamak, ya, bentuk jamak dari lail, malam-malam. Asrin, nah ini asrin ini ada satu premis sebelumnya, ya, bahwa asrin ini adalah kata bilangan, artinya 10. Bisa memang secara dari bahasa, secara bahasa asrin artinya 10, angka 10 atau bilangan 10. Layalin asrin berarti artinya malam-malam yang 10. Maka ini pasti mengundang keingintahuan, ya, butuh penjelasan. Pasti ketika disebutkan malam-malam yang 10, maka pertanyaannya, manakah itu malam-malam yang 10? Ya enggak? Yang namanya manusia pasti berpikir, orang berpikir pasti nanya kelanjutan. Malam-malam yang 10 ada yang mana maksudnya? Nah, maka di dalam Al-Qur'an itu sepengetahuan saya tidak ditemukan apa itu malam-malam 10, ya. Jadi tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang berbicara tentang adanya malam yang 10, kecuali ada dalam buku-buku tafsir ada, ya. Jadi malam yang 10 itu adalah 10 malam pada bulan-bulan tertentu. Tapi itu juga berbeda-beda pendapat, ya. Yang ujung-ujungnya nanti bahwa maksudnya apa malam yang 10 itu? Ada 10 malam tertentu yang istimewa, yang apabila misalkan beribadah atau berdoa di malam itu maka akan diijabah atau pahalanya lebih gede. Nah, itulah macam-macam nanti, jadi ujungnya ke sana. Itu kalau dalam kitab-kitab tafsir. Nah, karena kita tidak mempelajari tafsir di sini, tapi tadabbur ayat, ya. Nah, mari kita fokus ke sini. Layalin itu artinya memang malam-malam. Asrin ini sama dengan keterangan. Itu namanya ataf bayan, ya, dalam bahasa ilmu nahwu itu. Jadi keterangan yang memberikan penjelasan dari layalin. Nah, coba kita perhatikan, coba kita cermati asrin, ya. Asrin ini kalau kita belajar kamus, ya, belajar pengkamusan, ya, akar katanya dari asyaro, ya, asyaro. Nah, maka ini juga bisa berarti, ya,
Di dalam kamus kamus itu halaman ya. Kamus Al-Munawir halaman 933 ya. Itu ada di situ berbagai pilihan arti kata ashrin ya. Di antaranya ada yang perkataan asyarahu ya. Saya tulis. Ya, kelihatan ya? Cukup ini aja. Jadi ada kata asyarahu, ini kata kerja. Itu dari akar kata apa? Asyara. Nah, itu artinya sohabahu. Tahu nggak sohabah? Sohabat. Sohib artinya apa? Kawan atau teman. Jadi arti asyarahu sama dengan sohabahu, sama dengan dia berteman dengannya. Jadi asyarahu dia berteman dengannya, atau sohabahu dia bersahabat dengannya. Nah, di dalam Al-Quran ada kata asyirah ya. Nah, ada banyak kata asyirah di dalam Al-Quran. Asyirah ini kata sifat. Jadi artinya orang yang dekat atau teman dekat ya. Andir asyiratakal akrobin, peringatkan kawan dekatmu. Jadi asyir itu kawan, orang dekat kita ya. Jadi ternyata asrin itu satu akar kata atau akar kata dari kata asyarahu dalam kata kerja atau asyirah dalam kata sifat. Berarti bisa berarti teman ya. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi, cuma segitu arti kamusnya. Jadi kalau bukan 10 ya itu cuma itu teman ya. Nah, ini namanya tadi ataf bayan, menerangkan tentang malam. Jadi kalau ini kita ambil dari pilihan maknanya adalah teman, berarti malam-malam layalin asrin berarti malam-malam sebagai teman. Ya kurang enaknya. Malam-malam yang menemani, kira-kira ya lumayan enak gitu ya. Jadi berarti ayat ini kalau ini kita ambil dari kata teman berarti mengingatkan. Al-Quran mengingatkan sesuatu hal. Ini tentang malam-malam yang menemani. Nah, pembaca Al-Quran teringat kemana nih? Coba ya. Kepada kebiasaan hamba Allah ya, memenuhi perintah bangun malam. Jadi ini bisa juga berarti secara makna tentang malam-malam yang menemani. Menemani siapa? Ya menemani hamba Allah ya. Artinya orang yang terbiasa atau rutin ya menunaikan bangun malam, maka itu sama dengan layalin asrin. Dia selalu ditemani oleh malam. Nah, apa fungsi malam? Sudah ditetapkan oleh Allah fungsi malam, litaskunu ilaiha, untuk memberi ruang ketenangan buat kamu ya. Jadi kalau ini malam-malam yang 10 maka akan timbul tanya, yang mana? Berarti ada malam yang istimewa, yang lain biasa-biasa gitu kan. Bisa ke sana nantinya, dan memang ke sana tafsirannya ada malam-malam istimewa, ini mah kalau malam ini melakukan ini wah pokoknya pahala dan lain sebagainya. Apakah Al-Quran mengajarkan ada malam waktu yang istimewa? Tidak, sama aja ya. Jadi sama dengan tidak ada malam yang istimewa. Tetapi
malam, tetapi yang ada adalah apa? Gimana? Ada kata-kata mutiara. Tidak ada malam yang istimewa, tetapi malam adalah waktu istimewa. Jadi Allah tidak mengajarkan ada malam yang istimewa, tetapi Allah hanya mengajarkan bahwa malam itu adalah waktu istimewa. Ya. Ya, kita bisa lihat ya, diingatkan pembaca Al-Qur'an kepada surat Hijr ya, ayat 15, 16, 17 tentang orang yang bertakwa ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa itu mereka ada di taman-taman dan mata air sebagai tempat tinggal mereka ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin ya. Bukan surat Hijr, maaf, surat Az-Zariyat ya. Surat 51 Az-Zariyat ayat 15, 16 dan 17. Ini diingatkan ya, mengingatkan kepada ayat lain. Jadi orang yang bertakwa itu mereka berada di taman-taman dan mata air, kemudian akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan apa yang diberikan, apa yang dikaruniakan oleh Tuhan mereka. Ya. Mereka artinya mendapatkan imbalan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka itu sebelumnya, berarti ketika di dunia sebelumnya muhsinin, orang yang berlaku ihsan, orang yang berbuat tepat dengan ajaran Allah. Kemudian ayat ke-17-nya kanu qalilan minalail ma yahjaun. Nah, mereka itu dulunya sedikit sekali waktu malam digunakan untuk tidur. Qalilan minalail ma yahjaun. Jadi orang bertakwa itu mereka itu berlaku ihsan, berlaku tepat, dan kebiasaan mereka itu mereka sedikit tidur di waktu malam. Berarti inilah golongan manusia yang selalu ditemani oleh malam-malam ya, malam-malam yang selalu menemani. Nah itu, atau di dalam surat Al-Mujamil jelas ya, nah, jelas ya ayyuhal mujamil qumil laila ila qalila nisfahu awin kusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan sakila. Nah, kemudian ditegaskan pada Mujamil ayat 6, inna nasi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh nasi'atal lail itu artinya bangun malam. Bangun malam itu hiya asyaddu wat'an, dia itu adalah sangat meresap. Wat'an itu artinya menempel, melekat, atau apapun yang diterima ketika di waktu malam itu gampang, mudah untuk meresap ya. Wa aqwamu qila, dan sangat kuat berkesan di hati. Jadi aqwamu qila, sangat kuat kesan yang akan didapatkan ketika waktu malam. Nah ini, jadi itulah yang disebut keistimewaan waktu malam. Ada malam yang istimewa enggak? Enggak ada. Yang ada itu keistimewaan malam. Semua malam istimewa. Tinggal kita bagaimana kita menggunakan itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu. Nah, jadi itu walayalin asrin. Ya, kalau pilihan asrin itu adalah sama dengan asyirah, ini menggambarkan, mengingatkan kepada hamba Allah yang selalu malam-malamnya itu menjadi teman setianya. Berarti maksudnya bukan tidur ya, tetapi ini nampaknya bahasa sastra ya. Malam-malam yang menemani inilah. Jadi mutasabih ini sebenarnya mengingatkan kembali. Dan nanti ini kalau ini tidak paham ayat-ayat yang pertama, ayat 1, ayat 2 ya,
Ini nggak akan nyambung dengan ayat yang berikutnya. Ya. Jadi masalah layalin asrin ada hubungan nanti dengan ayat selanjutnya. Ini ada hubungan loh. Ya. Itu. Makanya ini akan maksudnya Al-Quran itu disinggung, diingatkan lagi dengan persoalan yang pernah diajarkan, mau dijelaskan lagi. Itu kan, mau dimantapkan lagi, mau diberi lapisan pemahaman lagi. Jadi Al-Quran ini hanya bisa dipahami oleh yang rasikhuna fil ilmi, ya, yang punya konsistensi di dalam narasumber, ya. Amanna bihi kulun min indi rabbina, ya. Harus bersikap seperti itu. Semuanya harus menurut Allah, ya. Juga termasuk masalah apa yang dimaksud dengan layalin asrin di sini. Nah itu, jadi jangan sampai nanti kita mencari-cari fitnah. Apa fitnah? Keterangan yang tidak ada dasarnya, ya. Wa batigha ta'wilihi, mencari penjelasan-penjelasannya yang ujung-ujungnya keluar dari apa yang dimaksud oleh Allah, dan akhirnya mengamalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah, ya. Jadi layalin asrin itu diajarkan oleh Allah. Jadikan setiap malam itu menjadi teman kita, bertemankan waktu malam.